Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ati'u la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan Jumat hari ini khotib akan membawakan khutbah dengan tema mengambil ibrah dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu Allah yang berbahagia, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, tergantung pada bapaknya apakah dia akan diyahudikan, dimajusikan atau dinasaranikan. Hadis riwayat Muslim. Ungkapan Rasulullah itu merujuk pada setiap manusia yang dilahirkan, siapapun dia. Seorang bayi lahir memiliki potensi yang sama, fitrah, suci. Beberapa ulama berpendapat kata fitrah mengandung makna implisit hanif, yakni kesucian yang condong pada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hal ini terkait dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika di Lauh Mahfuz semua ruh manusia sudah bersaksi tidak ada Rabb selain Allah Ta'ala, satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara setiap alam berikut penghuninya. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-72. Namun Allah yang berbahagia, dengan kata lain, dari suku bangsa manapun, dari ras apapun, bayi yang dilahirkan semuanya sama dalam keadaan suci jiwa dan berpotensi besar menjadi manusia yang bertakwa. Persoalannya, apakah sang bayi hidup dalam lingkungan yang kondusif untuk menjadi manusia muslim, Yahudi, Majusi, bahkan Nasrani? Tergantung pada kedua orang tuanya, tergantung pula pada lingkungannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun saat dilahirkan memiliki potensi yang sama dengan bayi lainnya secara biologis dan fisiologis. Nabi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci yang hanif, pada ketakwaan. Akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak bayi mengalami sebuah proses istimewa secara psikis dan spiritual. Karena dibimbing dan dibina oleh Allah Ta'ala, beliau dipersiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah. Dengan demikian, beliau terhindar dari berbagai potensi negatif yang jauh dari keimanan. Lingkungan beliau bukanlah lingkungan muslim. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, beliau lahir dalam lingkungan kafir, di tengah-tengah bangsa Quraisy. Karena dibimbing Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di tengah kelompok kafir, beliau tidak terkontaminasi dan terbawa pada kekafiran, melainkan justru sebaliknya, beliaulah yang menerangi, mewarnai dan menarik mereka ke dalam akidah Islamiyah dari pemahaman spiritual yang gelap gulita dan sesat kepada tauhidullah. Tamu Allah yang berbahagia, oleh karena itu secara historis kelahiran Muhammad bin Abdullah
yang kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Ta'ala, memiliki arti penting bagi setiap muslim, bahkan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Kehadiran beliau kemudian mengguncang dunia, karena pada fase kenabian dan kerasulannya mampu mewarnai dunia sebagai sosok pemimpin yang menyedot miliaran pengikut tanpa melakukan agresi militer. Itulah sebabnya pula Mikhail Hat menempatkan Nabi Muhammad SAW dalam urutan pertama dalam bukunya 100 pemimpin berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad SAW membawa umatnya dari kegelapan hati kepada alam pikiran yang terang benderang, dari kejahilan kepada kecerdasan spiritual, cerdas sosial dan cerdas individual. Nabi Muhammad menjadi sosok satu-satunya yang patut diteladani, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran yang artinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut-nyebut nama Allah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun diragukan. Beliau menjadi protak manusia yang sangat sempurna lahir dan batin, insan kamil, yang sangat dicintai Allah, Khalilullah, bahkan bukan hanya Khalilullah tapi Habibullah. Kemuliaan akhlaknya bukan sekedar diakui manusia, melainkan dipuji oleh Allah. Wa innaka khuluqil adim, dan sungguh Muhammad engkau berada dalam akhlak yang sangat agung. Pertanyaannya, pentingkah peringatan kelahiran dan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi setiap umatnya? Kelahiran dan waktu kehadiran Nabi Muhammad SAW sangat penting bagi umatnya, karena tanpa beliau kita tidak akan menjadi orang yang meyakini Allah dan bertawakal kepadanya. Memperingati kelahiran memang bukan tradisi yang diajarkan Rasulullah, akan tetapi mengambil hikmah dari kelahiran orang yang membawa kabar gembira kepada kebenaran bagi manusia merupakan aktivitas yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'alakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله.